Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Putri Velubun, NIM P2015006. Saya dari Stikes Edukasi Graha Edukasi Makassar. Di sini saya akan memaparkan atau membawakan satuan acara penyuluhan yang bertema Kenali dan Sayangi Jantung Anda. Ya, kita masuk ke yang pertama, ada latar belakang dari penyakit jantung koroner atau yang dimaksud PJK merupakan problem kesehatan utama di negara maju. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya PJK, sehingga upaya pencegahan harus bersifat multifaktorial juga. Penyakit arteria koronaria merupakan masalah kesehatan yang paling lazim dan merupakan penyebab utama kematian di USA. Walaupun data epidemiologi menunjukkan perubahan risiko dan angka kematian penyakit ini tetap merupakan tantangan bagi tenaga kesehatan untuk mengadakan upaya pencegahan dan penanganan. Jadi ada faktor-faktor risiko besar tetapi dapat diubah atau modifiable risk factor dalam perkembangan. Jadi di sini faktor-faktor lainnya adalah yang pertama ada umur, ras, jenis kelamin, keturunan atau yang bersifat irreversible, geografis, diet, obesitas, diabetes, exercise, perilaku dan kebiasaan hidup lainnya. Stres, perubahan sosial, dan perubahan massa atau bersifat reversible. 2. Tujuan. Kita masuk ke tujuan umum. Setelah diberikan penyuluhan tentang penyakit jantung koroner, diharapkan klien dan keluarga mampu mengerti, memahami mengenai penyakit jantung koroner dan menyadari untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi di sini kita bisa lihat rencana kegiatannya. Jadi di sini satuan acara penyuluhannya PJK atau yang dimaksud penyakit jantung koroner dengan waktu 15 menit saya akan membawakan penyuluhan ini. Jadi tujuannya itu tujuan instruksional umum. Jadi setelah diberikan penyuluhan ini, klien dan keluarga dapat memahami mengenai penyakit jantung koroner. Yang kedua, ada tujuan instruksional khusus. Setelah diberikan penyuluhan selama 35 menit, diharapkan sasaran dapat yang pertama menyebutkan pengertian penyakit jantung koroner, yang kedua menyebutkan faktor penyebab penyakit jantung koroner, ketiga menyebutkan tanda dan gejala penyakit jantung koroner, keempat menyebutkan pencegahan penyakit jantung koroner, dan yang kelima adalah menyebutkan makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi penderita penyakit jantung koroner. Nanti saya akan menjelaskan itu adalah tadi tuh tujuan instruksional khususnya. Jadi di sini tuh ada beberapa materi, ada 5 materi, yaitu nanti kita masuk ke pengertian, terus faktor, tanda dan gejala, pencegahan dan makanan yang boleh dimakan atau dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung koroner. Ya, kita masuk ke materi penyuluhan yang saya akan bawakan. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner, yang tadi saya maksud adalah PJK, adalah penyakit yang ditandai dengan menyempitkan pembuluh darah jantung. Penyakit jantung koroner atau yang dimaksud coronary heart disease CDH adalah istilah umum yang dipakai untuk semua gangguan yang menyangkut obstruksi darah melalui arteri koronaria. Selain istilah CDH, ada juga istilah penyakit jantung aterosklerotik koroner atau yang dimaksud coronary atherosclerosis heart disease atau CHDH. Istilah
Atherosclerosis berasal dari bahasa Yunani, dari kata arter yang berarti bubura atau lunak. Istilah ini menggambarkan penampilan kasar dari bahan plak. Atherosclerosis adalah suatu proses panjang yang dimulai sejak usia anak-anak, tetapi proses ini memerlukan waktu bertahun-tahun. Atherosclerosis merupakan suatu proses di mana terdapat suatu penebalan dan pengerasan suatu arteri besar dan menengah seperti koronaria, basilar, aorta, dan arteri iliaka. Lesi-lesi pada arteri menyumbat aliran darah ke jaringan dan organ-organ utama yang dimanifestasikan sebagai penyakit arteri koroner, myocard infarct, aneurisma, dan cerebrovascular accidents. Yang kedua, kita masuk ke faktor penyebab PJK. Yang pertama ada hiperlipoproteinemia. Faktor risiko utama adalah hiperlipidemia atau peningkatan lipid serum dalam bentuk kolesterol lebih tinggi dari 200 mg atau DL mempunyai risiko 4 kali lebih besar dari individu dengan kadar kolesterol di bawah 200 mg atau DL. Yang kedua, kita akan bahas faktor penyebab makanan. Makanan yang tinggi kalori, lemak, kolesterol, gula, dan garam adalah faktor resiko koronaris. Dianjurkan agar menghindari lemak jenuh seperti lemak dari kelapa dan hewan. Lemak jenuh ganda dari jagung, biji kapas, kedelai, bunga matahari dapat dipakai sebagai pengganti lemak jenuh. Yang ketiga, hipertensi. Hipertensi dapat mempercepat proses atherosclerosis apabila disertai dengan hiperlipidemia, meskipun hipertensi distolik adalah kriteria utama untuk menentukan tekanan darah tinggi dan lebih baik berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Peningkatan baik tekanan sistolik dan distolik berhubungan dengan perkembangan penyakit jantung iskemik. Tekanan sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg atau tekanan diastolik lebih besar dari atau sama dengan 90 mmHg dianggap sebagai faktor risiko yang signifikan untuk serangan jantung, terutama ketika hadir dalam orang yang lebih muda. Yang keempat, merokok. Nikotin dan karbon monoksida dari rokok mempunyai efek yang jelek pada pembuluh darah. Merokok merupakan faktor risiko utama yang menyebabkan kematian dari CHD. Merokok bisa mengurangi kadar kolesterol HDL dan meningkatkan kolesterol LDL. Merokok juga menyebabkan bertambahnya kadar karbon monoksida di dalam darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya cedera pada lapidan dinding arteri. Merokok juga dapat mempersempit arteri yang sebelumnya telah menyempit karena atherosclerosis sehingga mengurangi jumlah darah yang sampai ke jaringan. Ada keturunan. Meski asosialisasi ini tidak jelas, faktor genetik tempat bermainnya RLE dalam mengembangkan CAD. Rupanya sebuah toward hypertension, kecenderungan hiperlipidemia dan diabetes. Itu adalah keturunan. Kita masuk ke obesitas. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada asupan makanan dikaitkan dengan peningkatan dalam LDL. Orang obesitas juga memiliki kecenderungan intoleransi glukosa. Hypertension and obesitas didefinisikan sebagai indeks massa tubuh atau BB atau TB lebih besar dari 20% di atas berat badan ideal. Terus kita masuk ke gaya hidup
terus ada diabetes mellitus, usia dan jenis kelamin. Terus di dalam PJK ada gejala-gejala. Yang pertama adalah nyeri dada atau yang dimaksud anggina, yang kedua sesak nafas, nafas pendek, ketiga berdebar, keempat mual dan muntah, kelima berkeringat dingin, keenam lemas atau yang dimaksud weakness, ketujuh letih dan capek, kedelapan nyeri ulu hati atau yang dimaksud sering pada wanita, kesembilan ada pingsan. Ya, kita masuk ke yang keempat, ada pencegahan. Di sini pencegahannya yang pertama, periksa tekanan darah dengan teratur, olahraga teratur, diet rendah garam dan kalori. Jika perlu dengan obat-obatan secara teratur. Yang kedua, kencing manis, periksa gula darah dengan teratur dan pertahanan gula darah normal dengan diet, olahraga, jika perlu dengan obat-obatan. Itu harus dihindari, itu adalah pencegahan. Terus yang ketiga, stop merokok. Keempat, batasi atau stop minuman yang mengandung alkohol. Jadi itu untuk mencegah terjadinya PJK. Kelima, periksa profil lemak secara teratur. Terus keenam, hidup seimbang untuk mengimbangi kehidupan yang stres. Terus kita masuk ke 5, makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita PJK. Makanan untuk penyakit jantung koroner yang direkomendasikan adalah makanan yang mengandung asam folat seperti yang pertama sari jeruk, yang kedua brokoli memenuhi asupan zat antioksidan di dalam tubuh, yang ketiga kacang merah dan juga bayam. Selain itu juga banyak mengandung vitamin B6 dan juga vitamin E seperti pisang, daging ayam tanpa lemak, alpukat, terus buah-buah yang mengandung penyerapan karotenoid. Jadi itu untuk menurunkan kadar kolesterol buruk. Selain itu juga dapat meningkatkan kadar HDL yang ada dalam tubuh, seperti beras, gandum, kacang-kacangan dan juga minyak sayur. Makanan seperti wortel, tomat dan juga sayuran hijau juga dianjurkan untuk dikonsumsi karena tinggi kandungannya karotin, likopen dan juga sangat kaya akan serat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.